Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang percakapan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Percakapan antara siapa? Nabi Musa dengan siapa? Dengan Allah. Apa isi percakapannya? Nabi Musa bertanya, "Ay Rabbi, ma adna ahlil jannati manzilatan yawmal qiyamah." Pertanyaannya Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai Rabbi, siapakah orang yang derajatnya paling rendah di surga?" Ini pertanyaannya siapa? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ingin tahu, kalau orang masuk surga hanya saja derajatnya paling rendah, apa kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Dijawab, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Manakala penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, maka didatangkanlah seorang yang terakhir masuk surga. Dia berjalan tertatih-tatih menuju ke depan pintu surga. Sesampai di depan pintu surga, dia dipersilahkan, udkhulil jannah, silahkan masuk ke dalam surga. Orang ini kenapa terlambat? Yang lainnya sudah pada masuk, ini baru datang. Kenapa terlambat? Dia terlambat karena mampir dulu. Mampir kemana? Kalau mampir ke warung kopi enak nih. Mampir kemana? Mampir ke neraka dulu, untuk dibersihkan apanya? Dosa-dosanya. Dia dibersihkan dulu dosa-dosanya sampai bersih. Dan itu diceritakan dalam hadis lain bahwasanya orang yang terakhir masuk surga adalah seorang yang dibersihkan dosa-dosanya di neraka sampai dia itu berubah menjadi arang. Sudah hitam semuanya tubuhnya. Kemudian dilemparkan ke depan pintu surga, lalu disiram dengan ma'ul hayah, dengan air apa? Kehidupan. Lalu tubuh yang sudah jadi arang tadi tumbuh seperti tumbuhnya ketumbuhan, sedikit sampai berubah lagi menjadi tubuhnya yang asli. Kemudian dipersilahkan untuk masuk surga. Nah, ketika dipersilahkan untuk masuk dalam surga itu, ada nggak bedanya antara dia dengan orang yang sudah lebih dahulu masuk ke surga? Ada bedanya nggak? Apa bedanya? Telat. Itu saja. Kalau sudah masuk ke dalam nggak ada bedanya. Bedanya adalah ada stempel, apanya? Ada stempel mantan penghuni apa? Neraka, residivis. Jadi masih ada sisa
hitam ya, di kepalanya yang menunjukkan bahwasanya ini bukanlah orang yang langsung masuk ke mana? Ke surga. Nah, orang tadi dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannah, silahkan masuk ke dalam surga. Ketika dia dipersilahkan untuk masuk surga, dia tidak bergegas untuk masuk. Kenapa? Sudah dipersilahkan untuk masuk, dia tidak segera untuk masuk ke dalamnya. Kenapa? Dia berkata, Rabbi, kaifa adkhuluha? Wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Rabbi, bagaimana saya bisa masuk ke dalam surga? Sedangkan orang-orang yang sebelum saya semuanya sudah masuk ke dalamnya. Dan kenikmatan yang ada di dalamnya sudah diambil semuanya oleh mereka. Jadi dia pikir kalau saya masuk ke surga, saya mau tinggal di mana, wahai Rabbi? Jadi dipikir kayak di dunia saja, beli rumah, kaplingannya sudah apa? Sudah habis. Jadi saya kaplingannya dapat di mana, wahai Rabbi? Kalau saya masuk ke surga, saya ditaruh di mana? Kemudian kalau saya masuk pun, saya dapat apa? Karena orang-orang sebelum saya sudah masuk semuanya dan kenikmatan yang ada di dalamnya sudah diambil semuanya. Saya dapat apa, wahai Rabbi? Jadi dia nggak segera masuk, dia tanya dulu kepada Allah. Jadi jangan-jangan masuk nggak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan tersebut. Maka apa jawaban dari Allah Tabaraka wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, mau enggak? Rela enggak? Kamu saya masukkan ke dalam surga dan kamu akan saya beri seperti kekayaan seorang raja yang ada di muka bumi. Seperti apa? Raja. Kalau raja sekarang apa? Presiden. Nah, kamu mau nggak seperti kekayaan seorang presiden? Kalau kita yang ditanya gimana? Antum mau nggak punya kekayaan seperti presiden? Seperti bupati sudah alhamdulillah. Atau seperti camat sudah alhamdulillah. Ini akan diberi seperti kekayaan seorang apa? Raja. Ditanya sama Allah, gimana? Atarda? Kamu rela? Kamu ikhlas? Ya jelas ikhlas. Gimana enggak? Diberi kekayaan seperti seorang raja, padahal itu adalah derajat yang paling apa? Yang paling rendah di surga. Maka kata dia, raditu ya Rabbi, saya rela wahai Rabbi dengan kenikmatan yang akan engkau berikan kepadaku. Ternyata belum cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau akan saya beri, engkau akan aku beri seperti kekayaan seorang raja dikalikan 5 kali lipat. Berapa? 5 kali lipat kekayaan seorang apa? Raja. Itu derajat yang paling apa? Yang paling rendah di surga. Sudah wahai Rabbi, cukup wahai Rabbi, rela saya. Gimana ndak rela? Kita dapat emperan surga saja sudah apa? Sudah alhamdulillah ya. Ternyata belum cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalika
wa asyaratu amthalihi. Engkau akan mendapatkan kekayaan seperti itu masih dikalikan 10 kali lipat lagi. Berarti berapa? 50 dong. Dikalikan 5 terus dikalikan berapa? 10. Berarti derajat yang paling rendah di surga itu adalah 50 kali lipat kekayaannya seorang apa? Raja. Wah, ini derajat yang paling rendah. Gimana derajat apa? Yang lebih tinggi. Antum tahu di surga itu ada berapa derajat? Ada berapa tingkat di surga? 7. Itu pintunya. Hah? Berapa derajat di surga? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Berapa? 100. Dalam surga ada berapa? 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini mi'ata 'am. Jarak antara satu tingkat ke tingkat yang berikutnya perjalanan 100 tahun. Waduh, kalau kita mau nengok teman kita yang di lantai 4 butuh berapa tahun itu? Hah? 400 tahun. Itu di dalam surga. Seandainya derajat yang paling rendah saja, derajat yang paling rendah seperti itu 50 kekayaan atau 50 kali lipat kekayaan seorang raja, bagaimana derajat yang di atasnya? Bagaimana derajat yang di atasnya dan bagaimana derajat yang paling tinggi di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sana? Pengen masuk surga enggak? Ada yang enggak pengen? Ada yang enggak pengen di sini? Kalau seluruh manusia ditanya, pasti jawabannya apa? Ingin masuk surga. Walaupun penjahat paling jahat sekalipun, kalau ditanya, ya, kata penjara, pernah antum pergi? Belum, ya. Di sana kan ada penjahat, ada pencuri, ada pencoleng, ada apa lagi? Ada pencopet, ada apa lagi? Ada rampok, ada apa lagi? Pembunuh, ada apa lagi? Ada koruptor, ya macam-macam di situ. Mereka ini kalau ditanya, sebenarnya Anda itu membunuh berapa orang ini, sebenarnya cita-citanya masuk kemana sih? Ada nggak di antara mereka yang kira-kira saya cita-citanya pengen masuk neraka? Ada nggak? Nggak ada. Mesti jawabannya pengen masuk apa? Surga. Semua orang kalau ditanya cita-citanya pengen masuk surga, tapi ternyata kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara umat Islam ini yang tidak mau masuk surga. Ada di antara umat Islam ini yang tidak mau masuk surga. Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali apa? Yang tidak mau. Berarti ada di antara umat ini yang tidak mau masuk mana? Masuk surga. Para sahabat bertanya,
Heran mereka, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Para sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapa yang gak mau masuk surga? Sedangkan kita saja mau apa? Masuk surga. Semua dari kita pengen masuk surga. Tapi kata Nabi SAW, ada di antara umat ini yang tidak mau masuk surga. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia itu mau masuk surga. Yang taat berarti mau apa? Masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak apa? Taat kepada Rasul, berarti dia tidak mau masuk surga. Gimana, banyak enggak yang enggak mau masuk surga? Banyak enggak yang mau masuk surga? Banyak. Ya, yang tidak taat kepada Rasul berarti enggak mau masuk surga. Yang enggak mau belajar berarti enggak mau masuk apa? Surga. Iya enggak? Antum suruh belajar mau enggak? Hah? Ya kadang-kadang Ustaz kalau mau ujian mau. Kalau enggak mau ujian lebih baik apa? Main bola. Orang-orang seperti ini berarti enggak mau masuk surga. Ya. Karena mencari ilmu adalah jalan untuk menuju ke surga. Dan mencari ilmu diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berarti orang yang tidak mau mencari ilmu berarti dia tidak taat kepada Rasul SAW dan dia tidak mau masuk ama surga. Termasuk juga orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya ini juga orang-orang yang tidak mau masuk apa? Surga. Sudah tahu yang namanya hubungan antara wanita dengan laki-laki itu apa? Halal apa haram? Hah? Tergantung apa? Ya, ada yang halal dan ada yang apa? Haram. Halal kapan? Kalau sudah nikah. Haram kapan? Oh, sudah tahu semua ilmunya, prakteknya mana? Mana prakteknya? Ini biasa nih anak-anak seumuran antum nih, SMP sama SMA. Biasa umur-umur seperti antum, ya, umur-umur pubertas. Kalau rasanya kalau tidak dapat salam dari santriwati itu gimana rasanya? Ya. Kalau mendapatkan salam rasanya berbunga-bunga padahal nggak tahu yang ngirim salam itu siapa. Jangan-jangan yang ngirim salam itu apa? Orang yang tidak tahu kita bagaimana. Di sini kita tertuntut untuk mengamalkan ilmu kita. Ya. Kalau kita ingin masuk surga maka kita harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu yang namanya orang pacaran, ya. Yang namanya orang pacaran itu pasti ada unsur bohongnya. Tidak mungkin nggak ada unsur bohong, itu tidak mungkin. Ya. Yang namanya perempuan sedang pacaran dengan laki-laki pasti dia mengatakan, oh kamu itu adalah orang yang paling tampan di muka bumi. Padahal sebenarnya dia itu bohong sama antum. Pengennya dia itu ditraktir sama antum. Ditraktir makan bakso, makan es. Nanti kalau sudah selesai, antum bukan orang yang paling tampan di muka bumi. Sudah selesai masalah, keinginannya selesai. Makanya biasanya, ya, orang yang menikah melalui pacaran, biasanya di situ dia menyesal. Kenapa?
Karena ternyata istri anak nggak seperti yang anak bayangkan. Ketika bertemu kelihatannya ramah sekali. Kenapa? Karena dia sembunyikan aibnya. Karena dia ingin supaya pacaran itu tetap apa? Tetap terjalin. Tapi begitu nikah, ketahuan semua belangnya. Jalan untuk menuju ke surga sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada beliau, dia akan masuk surga. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada beliau, dia berarti tidak mau masuk surga. Jadi untuk masuk ke surga, derajat orang yang paling rendah di surga sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, berapa kali kekayaan seorang raja? 50 kali lipat. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya ada di antara umat ini yang tidak mau masuk surga. Siapakah mereka? Orang-orang yang tidak taat kepada siapa? Rasul SAW. Dan yang mau masuk surga adalah orang yang apa? Orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita cukup sampai di sini. Segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih atas segala kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.